Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Jad Sabili dari kelas 11 Sosial 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan bab 4 yaitu statistika regresi. Oke, lanjut saja ke penjelasannya. Jadi, diagram mencari itu adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Di dalam grafik koordinat kartesius, data-datanya itu digambarkan dalam bentuk titik, poin. Nah, kedua variabel itu punya peran yang beda. Yang pertama itu variabel X, variabel independen atau variabel bebas. Yang kedua ada variabel Y, atau variabel dependen atau terikat. Kita masuk ke analisis korelasi. Setelah titik-titiknya digambar, kita masuk ke analisis korelasi. Buat memahami hubungan antara dua variabel tersebut, ada 4 hal yang bisa kita lihat dari diagram pencar. Yang pertama itu langkah-langkah memahami hubungan. Kita bisa lihat dari tren atau arah pergerakan titik-titiknya. Kalau tren datanya naik, artinya makin besar nilai X, makin besar juga nilai Y. Maka korelasinya positif. Kalau tren datanya turun, artinya makin besar nilai X, nilai Y malah makin kecil. Maka korelasinya negatif. Kalau tren datanya acak atau menyebar nggak jelas, artinya kedua variabel nggak saling mempengaruhi, maka tidak ada korelasi. Baik, yang kedua kita masuk ke kuat lemahnya korelasi atau hubungan. Selain arahnya, kita juga bisa tahu seberapa kuat hubungan itu dari jarak antar titiknya. Kalau posisi titik-titiknya saling rapat membentuk pola, maka dia kuat. Kalau posisi titik-titiknya agak renggang, berarti sedang. Kalau posisi titiknya berjauhan atau jarak jauh, berarti lemah. Oke, kita masuk ke hubungan linear dan non-linear. Kalau kumpulan titik-titiknya membentuk pola garis lurus, berarti itu linear. Kalau kumpulan titik-titiknya membentuk pola garis lengkung atau kurva, berarti itu non-linear. Dan yang keempat ada outlier. Di dalam diagram pencar, kadang ada 1 atau 2 titik yang posisinya asing sendiri. Nah, data yang menyimpan dari sekumpulan data lainnya disebut dengan outlier. Korelasi adalah metode statistika untuk mengukur seberapa kuat hubungan linear antara dua variabel. Korelasi hanya menunjukkan adanya hubungan, bukan hubungan sebab akibat. Koefisien korelasi. Kekuatan hubungan ini dinyatakan dengan angka bernama koefisien korelasi Pearson. Nilai R selalu berada di antara -1 hingga +1. R sama dengan +1, hubungan positif sempurna. Jika X naik, Y pasti naik. R sama dengan -1, hubungan negatif sempurna. Jika X naik, Y pasti turun. R sama dengan 0. Tidak ada korelasi linear sama sekali antara X dan Y. Jenis-jenis korelasi. Korelasi positif, kedua variabel searah. Contohnya itu, semakin lama waktu belajar, semakin tinggi nilai ujian. Korelasi negatif. Kedua variabel berlawanan arah. Contoh, semakin tinggi kecepatan motor, semakin tinggi waktu tempuh. Korelasi lemah atau tidak ada. Perubahan X tidak mempengaruhi Y. Regresi linear adalah metode untuk menentukan persamaan matematika yang menggambarkan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Jika korelasi hanya mengukur kekuatan hubungan, regresi digunakan untuk memprediksi nilai masa depan. Persamaan regresi linear sederhana, bentuk umum rumusnya adalah Y topi sama dengan MX tambah C. Garis regresi terbaik atau garis best fit. Dalam matematika, garis ini dicari menggunakan metode least squares atau kuadrat terkecil. Metode ini mencari garis lurus yang meminimalkan jarak antara titik-titik data asing dengan garis prediksi tersebut pada grafik scatter plot. Cara membaca koefisien regresi, jika bernilai positif, hubungan searah setiap kenaikan nilai X akan menaikkan nilai Y. Jika bernilai negatif, hubungan berlawanan setiap kenaikan nilai X akan menurunkan nilai Y. Koefisien determinasi. Dalam analisis regresi, ada nilai R2 didapatkan dari menguatkan nilai korelasi R. Nilai ini menunjukkan presentasi pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Contoh, jika R2 sama dengan 0,81, artinya 81% perubahan nilai Y dipengaruhi oleh X, sedangkan
19% sisanya dipengaruhi faktor lain. Labana. Are you ready?